Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Oke teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya dan berkomentar atau memberikan komentar di setiap video yang kami sediakan. Dan satu lagi, untuk teman-teman semua agar meng-share video ini jika memang video ini dianggap bermanfaat dan menyukai video ini, untuk tidak lupa meng-like-nya. Di malam ini kita akan membawakan sebuah cerita, ya, cerita yang datangnya dari seorang pemuda yang memiliki jiwa yang besar, mengorbankan apa yang menjadi hal yang bisa membahagikan dia untuk untuk dipersembahkan ataupun untuk ditukar dengan keridhaan Allah sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah. Dan beruntungnya si pemuda ini berada ataupun hidup di zaman Rasulullah, karena kepemimpinan Rasul mengayomi semua aspek, mengayomi semua lapisan masyarakat Muslim saat itu. Diceritakan di situ bahwa pemuda ini memiliki tampang yang tidak rupawan, tidak memiliki keturunan yang bagus, dan juga tidak memiliki harta. Tetapi ketika dia meninggal, bidadari berebut-rebut menghampirinya untuk bisa hidup bersamanya di surga. Siapakah dia? Apakah ada teman-teman yang sudah tahu siapa dia? Nah, jika teman-teman belum tahu, silahkan teman-teman untuk menyimak video ini. Semoga video ini, cerita ini bisa memberikan hikmah, bisa kita ambil pembelajarannya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke video ataupun ke cerita inti dari pemuda ini. Selamat menyaksikan. Siapa sih pemuda ini? Pemuda yang jadi rebutan para bidadari itu. Dia jomblo loh. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang masih jomblo. Oke, kalau teman-teman ada yang masih jomblo, bisa menyimak video ini. Semoga dengan menyimak video ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bagaimana bersikap atau menyikapi takdir ini. Nah, dikisahkan saat Rasulullah SAW memimpin, ada seorang pemuda yang usianya sudah menginjak 35 tahun. Saat itu dia tinggal di Masjid Madinah. Di pagi itu diceritakan Rasulullah menghampiri pemuda itu. Saat itu pemuda ini sedang mengasah pedangnya. Dia lagi ngasah pedangnya kan. Bukan untuk potong daging, tapi mengasah untuk apa? Untuk persiapan berperang ya. Saat itu Rasul datang, mengucapkan salam. Ketika Rasul mengucapkan salam, Zaid kaget karena yang menghampiri dia itu adalah sosok yang mulia, Rasulullah SAW. Kemudian setelah mengucapkan salam, Zaid menjawab, lalu Rasul mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai Zaid, bahagiakah kau dengan kesendirianmu? Sampai kapan kau akan hidup sendiri seperti ini? Kata Rasul. Lalu Zaid menjawab, ya Rasulullah, cukup Allah saja yang menjadi sosok yang ada di sisi saya. Kemudian Rasul tersenyum, lalu melontarkan lagi sebuah pertanyaan. Apakah tidak terpikirkan olehmu untuk menikah? Pertanyaan dari Rasul. Kemudian Zaid menjawab, ya Rasulullah, wanita mana yang mau menikah denganku? Aku tidak memiliki kekayaan. Aku tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Rupaku pun begitu buruk. Tidak terlalu tampan. Bahkan secara status kekeluargaan pun aku tidak tahu aku berasal dari mana. Apakah ada wanita yang mau kunikahi? Kemudian Rasul menjawab,
jika kau mau, itu mudah. Kemudian setelah perbincangan itu, Rasul menemui salah satu sahabat dan memerintahkan kepada sahabat itu untuk menuliskan sebuah surat yang isinya adalah sebuah atau bentuk lamaran. Kemudian setelah selesai, Rasul kembali lagi kepada Zaid. Wahai Zaid, tolong kau sampaikan surat ini kepada sahabat Said. Ya. Saat itu ketika Zaid sudah menerima surat itu, lalu dia membawanya ke rumah sahabat Said. Dia adalah seorang yang kaya dan terpandang saat itu di Arab. Kemudian Zaid ini datang ke rumah Said. Kebetulan di rumah Said itu ada tamu, makanya dia hanya sampai depan rumahnya. Ketika sampai di rumah Said, Zaid mengucapkan salam lalu menyampaikan bahwa, wahai saudaraku Said, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat ini. Kagetlah Said sampai dia berkata bahwa sungguh sebuah kehormatan aku mendapatkan surat ini dari Rasulullah, ucap Said. Kemudian dia membuka surat itu. Ketika dibuka, dia membaca isinya. Dia kaget. Said ini kaget karena di dalamnya itu berisi tentang lamaran terhadap putrinya, yang dimana putrinya itu adalah seorang putri yang cantik, yang berpendidikan, memiliki keturunan yang bagus dan terpandang saat itu. Said itu kaget kenapa Rasul menjodohkan putrinya dengan seseorang yang terpandang rendah gitu saat itu. Padahal secara kebudayaan Arab, seorang bangsawan harus menjodohkan anaknya atau menikahkan anaknya dengan bangsawan. Tak lama dari situ datanglah Zulpah, putri daripada Said itu. Ketika Zulpah datang, dia melihat ayahnya begitu kaget kan. Lalu Zulpah bertanya, wahai ayah, ada apa? Kenapa kau begitu kaget ketika Zaid menghampirimu? Kemudian Said ini berkata kepada anaknya, wahai Zulpah, putriku, Zaid datang ke sini untuk melamarmu. Kagetlah Zulpah. Dia langsung menjawab, tidak ayah. Apa tidak ada laki-laki lain yang lebih baik, yang lebih rupawan, yang lebih kaya daripada Zaid? Kemudian mendengar jawaban daripada Zulpah, Said berkata kepada Zaid, wahai Zaid, katakanlah kepada Rasulullah, putriku menolak lamaran ini. Mendengar kalimat Rasulullah, mendengar kata Rasulullah, Zulpah langsung tersadar. Kemudian dia beristighfar, astagfirullah. Ayah, apakah lamaran ini dari Rasulullah? Iya. Ayah, aku menerima lamaran ini. Aku siap menjadi istri daripada Zaid. Karena saat itu Zulpah teringat kepada salah satu ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu, intinya ya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul, perintahkan Allah adalah ketika dia tidak mentaatinya, maka tidak akan ada kebaikan untuk dirinya. Maka dia menyetujui lamaran itu sekalipun hatinya berat. Nah setelah itu Zaid begitu berbunga-bunga, dia begitu bahagia karena ternyata ucapan Rasulullah itu betul. Dia mendapatkan sosok pendamping yang lebih dari apa yang dia bayangkan. Kemudian dia pulang ke Madinah. Kemudian setelah pulang di Madinah, dia tidak mau terkubur dalam kebahagiaan itu. Dia melaksanakan sujud syukur. Setelah melaksanakan sujud syukur, Rasulullah menghadap ataupun Rasulullah mendatanginya kembali, lalu menanyakan bagaimana hasilnya. Dan Zaid pun menceritakan bahwa lamaran yang telah dia sampaikan itu telah diterima oleh Zulpah. Namun saat itu ada hal yang mengganjal. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa untuk melangsungkan pernikahan ini. Dan Rasul menyuruh Zaid untuk menemui beberapa sahabat untuk mendapatkan biaya pernikahan itu. Kemudian Zaid mendatangi sahabat itu lalu mendapatkan modal untuk membeli ataupun mempersiapkan pernikahan itu. Ketika dia mau membelanjakan uang itu,
untuk pernikahannya, dia bertemu dengan para sahabat yang sedang sibuk mempersiapkan peperangan. Lalu Zaid bertanya kepada sahabat itu, "Wahai para sahabatku, apa yang sedang kau lakukan? Kulihat kalian begitu sibuk." "Hai Zaid, apa kau tidak tahu? Kaum kafir sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kita, menghancurkan kaum muslimin. Kami di sini sedang mempersiapkan untuk perlawanan terhadap kaum kafir itu." Mendengar berita ini, Zaid merasa bersalah. Dia merasa, kenapa saya tidak tahu? Itu kan. Nah, setelah itu di dalam benaknya berpikir bahwa saya akan memutuskan sebuah keputusan besar dengan membelanjakan harta yang tadi saya dapatkan untuk menikah. Saya akan belikan sebuah kuda terbaik untuk saya bawa berperang menghadapi kafir. Nah, mendengar kalimat itu, mendengar pernyataan itu, para sahabat heran. Kemudian dia bertanya, "Wahai Zaid, bukankah kau akan menikah? Dan malam ini kau akan berbulan madu dengan Zulfah?" Kemudian Zaid menjawab bahwa dia lebih memilih untuk berada di jalan Allah dan ikut berperang bersama para sahabatnya. Lanjutlah mereka melakukan peperangan ini. Setelah peperangan ini selesai, Rasulullah memeriksa, Rasulullah melihat, mencari, kemudian dia menemukan salah satu jasad, ya, jasad yang sudah syahid. Lalu Rasul mengangkat kepalanya dan menyimpan di atas pahanya. Kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, itu Zaid." Gitu kan. Terus kata Rasul, "Sesungguhnya Zaid malam ini sedang berbulan madu dengan para bidadari. Begitu banyak bidadari yang menjemput Zaid." Nah, hal itu membuat para sahabat terkesima lah ya. Para sahabat sampai Masya Allah, terkagum-kagum terhadap sosok Zaid ini. Lalu setelah itu berita ini sampailah kepada Zulfah bahwa calon suaminya itu gugur di medan perang atau syahid sebelum memperistri dirinya di malam ataupun di hari pernikahan mereka. Kemudian ucap ataupun doa dari seorang Zulfah adalah, "Ya Allah, jika memang dia tidak ditakdirkan aku menjadi istrinya, menjadi pendampingnya di bumi ini, maka aku mohon ya Allah, jadikanlah aku pendampingnya di akhirat nanti, menjadi pendamping berada di sisi Zaid ketika di akhirat nanti." Nah, itulah kisahnya teman-teman semua. Jomblonya Zaid ini membawa sebuah keberkahan. Jomblo fisabilillah ya. Jadi yang tadi menolak saja sampai menyayangkan dan berharap untuk bisa bersama Zaid ini sendiri. Itu kisah dari seorang jomblo yang ada di jalan Allah. Dan besarnya sebuah kepemimpinan Rasulullah yang sampai lapisan terkecil pun, orang terbawah pun diperhatikan kehidupannya ya. Mungkin itu saja teman-teman semua ya ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan hikmah dari cerita ini dan kita semua bisa mengambil pembelajarannya. Saya cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.